kemarin ini kan eh, tahun lalu kalau tidak salah, pasnya di awal kepengurusanku di HMP Sukses ada aksi apa namanya, tuntutan UNM yang mau beralih dari BLU ke PTNBH. Itu direspon sama mahasiswa kak. Nah, teman kawan-kawan mahasiswa itu sampai turun aksi. Terus ini kak, pertanyaan saya, kenapa UNM yang kita tahu sudah besar namanya, terus ditolak untuk berubah jadi PTNBH? Kalau dari perspektif Menurut yang kalau dari perspektifku toh kenapa banyak mahasiswa yang menolak ini UNM berubah menjadi status badan hukum, ya karena itu nanti lebih mahal lagi UKT-nya, apalagi untuk mahasiswa yang jalur mandiri. Sedangkan kita kan di sini mau menuntut bagaimana supaya masyarakat bisa bisa mendapatkan juga pendidikan seperti kita. Nah, sedangkan kalau UNM sudah berubah menjadi PTNBH akan lebih sulit lagi mahasiswa untuk masuk, masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi, karena bakal lebih mahal lagi UKT yang diberikan khususnya di jalur mandiri begitu. Ini saja kalau menurutku, ini saja jalur mandiri ini saja masih status BLU, mandirinya agak tinggi apalagi nanti kalau berstatus badan hukum mungkin dikenakan biaya pembangunan juga dan sebagainya, itu lebih memberatkan lagi. Jadi kalau bisa dibilang kak, dalam waktu beberapa tahun ke depan ini belum siap UNM jadi berganti dari BLU ke PTNBH itu sendiri. Iya, kalau saya belum siap, apalagi sejauh ini belum saya tahu apa instansi atau apa yang bakal nantamani kerjasama nantinya untuk mengelola keuangannya sendiri, begitu. Maksudnya sumber keuangannya itu dari mana juga, kalau misalnya dia ubah badan hukum, apa yang bakal dia temani kerjasama nanti, kan kita tidak tahu juga. Oke, saya berikan kesempatan lagi kepada teman-teman di sini. Siapa tahu ada lagi yang mau bertanya terkait UKT BKT. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini saya kak mau bertanya. Tadi yang kutangkap itu kalau PTNBH itu sederhananya dia punya otonomi sendiri atas pengelolaan keuangannya toh. Tidak ada campur tangannya pemerintah begitu. Ada tapi sedikit. Iya, tetap dikasih SBOPTN. Dan tadi juga saya tangkap kalau ini kampus dengan status PTNBH itu bebas dalam menentukan. Iya, atau mengelola keuangan, menentukan juga. Jadi apakah memang ini sebebas-bebasnya atau masih ada regulasi dari pemerintah untuk sekian batasnya kampus ini menentukan UKT untuk mahasiswanya? Kalau itu tadi yang saya bilang, kalau mandiri bisa saja kampus bebas untuk menentukan UKT-nya, bebas-bebasnya. Tapi kalau melalui itu jalur yang lulus tes yang diselenggarakan oleh negara kayak SBMPTN, SNMPTN, itu sebenarnya tetap merujuk ke apa yang ditetapkan oleh pemerintah di Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Tiap-tiap golongannya itu ada batasnya, dan itu yang harus sebenarnya diikuti oleh setiap perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya mau bertanya lagi kak. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang sebelumnya tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa sampai ditolak oleh mahasiswa? Karena kan tadi kakak sudah jelaskan satu pasal. Kenapa sampai undang-undang tersebut, peraturan tersebut ditolak? Ada bisa kakak sebutkan pasal-pasal lainnya? Kenapa sampai peraturan tersebut ditolak? Itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi kenapa tolak UU PT? Nah, kenapa UU PT ini ditolak oleh sebagian lembaga masyarakat seperti YLBHI, BEM-BEM di seluruh universitas, banyak pasal-pasalnya yang kontra dengan masyarakat. Nah, tadi sudah saya sebutkan yang pasal 88 salah satunya. Nah, yang ini juga tadi yang berkaitan dengan PTNBH.
itu pasal 65 tentang PTN Badan Hukum. Pasal ini melegitimasi praktik badan hukum milik negara BHMN sebagai konsekuensinya terjadi pemisahan keuangan perguruan tinggi dari keuangan negara yang berarti pula otonomi non akademik. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, beda ki keuangan negara sama otonomi anggaran di kampus. Beda ki, dia lebih ke mengelola keuangannya sendiri kalau PTNBH. Nah, pasal yang mengatur PTN Badan Hukum di situ, pasal ini kayak sangat merugikan di masyarakat karena pasal tersebut secara implisit menyatakan bahwa pemerintah mengatur teknis pengelolaan pendidikan tinggi tetapi menyerahkan dana pendidikan kepada mahasiswa, masyarakat atau dunia usaha. Jadi apa artinya pemerintah diberikan pembebanan untuk membiayai pendidikan. Tapi dengan fase yang longgar itu dia dikatanya itu di pasalnya dapat memberikan dukungan dana. Nah, dukungan dana ini tadi yang ku maksud, bisa bekerja sama dengan suatu instansi. Nah, seperti itu pasal yang mengatur itu PTNBH, pasal 65 sama pasal 89. Nah, selanjutnya pasal 73 tentang penerimaan mahasiswa baru. Di sini dimungkinkan adanya bentuk penerimaan mahasiswa baru selain ketentuan nasional. Nah, itu tadi yang ku bilang, adanya penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ini maksudnya. Nah, jalur mandiri ini di sini yang bebas ki universitas menentukan UKT, jadi mau mahal mau bagaimana itu terserah universitasnya, karena itu sudah dicantumkan di UPT nomor 12 tahun 2012. Itu yang jadi kontra. Kenapa kontra? Karena adanya mandiri ini masyarakat bakalan susah mengakses pendidikan tinggi. Itu dia susah karena bisa jadi dia meraup keuntungan di situ di jalur mandiri itu ada di UPT pasal 73. Nah, yang selanjutnya pasal 74 ini tentang pengkuotaan 20% bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Jadi yang kurang mampu secara ekonomi itu dia dikasih 20% saja kuotanya. Jadi kayak masyarakat yang kurang mampu itu juga susah mengakses pendidikan tinggi. Makanya ini juga jadi kontra di Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun nomor 12 tahun 2012. Kenapa juga pendidikan di Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri ini dia lebih kayak melegalisasikan komersialisasi pendidikan karena dia melakukan perjanjian dengan dia masuk ke perjanjian GATS, ketentuan GATS, General Agreements on Trade in Service. Ada 7 itu termasuk sektor pendidikan. Makanya kayak di UPT nomor 12 tahun 2012 ini dia kayak lebih menghalalkan komersialisasi pendidikan. Tapi Kak, setelahnya kan pada saat diterbitkannya ini undang-undang banyak penolakan. Terus apakah setelahnya itu ada revisi Kak? Tidak ada. Sampai sekarang kita masih merasakan jalur mandiri, pengkuotaan kurang untuk mahasiswa kurang mampu dan sebagainya. Makanya teman-teman ini apalagi lembaga masyarakat itu dia masih tetap mengadvokasi ini Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Terus maksudnya tolak UPT masih ada itu. Terus ini Kak, masalah komersialisasi pendidikan kayak lebih halalkan kita dari ini pasal. Dari segi pasal-pasalnya itu. Nah, kayaknya sudah ada juga undang-undang yang mengatur itu Kak, tentang komersialisasi pendidikan. Bukannya bertolak belakang sama ini undang-undang? Iya. Itu aku bilang sebenarnya pendidikan itu tidak boleh diperdagangkan karena pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Maksudnya seluruh masyarakat Indonesia berhak mengakses pendidikan. Itu salah satunya, pendidikan tidak boleh dikomersialisasi. Nah, itu makanya kenapa ditolak ini Undang-Undang Perguruan Tinggi. Itu tadi pasal-pasalnya banyak yang melegalisasikan komersialisasi pendidikan. Jadi kalau bisa dibilang ini Kak, contohnya itu tadi jalur mandiri sebenarnya tidak boleh tuh karena
itu kan kayak naraup ki keuntungannya masyarakat, kayak jadi orang-orang itu misalnya tidak, ya orang-orang yang tidak lulus SN, SB yang harus memang ikut jalur mandiri, ya mau tidak mau harus ikut ketentuan universitas, harus bayar segini biarpun banyak, itu kan sudah kayak tidak dapat hak untuk bersekolah begitu. Maksud saya kayak jauh dari tujuan negara Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tapi ada dicantumkan di Undang-Undang Perguruan Tinggi. Jadi itu yang kayak kenapa ditolak begitu. Terus ini Kak, apa namanya? Kalau dipikir-pikir memang tidak adil Kak, karena misalnya orang yang jalur SN kan tidak tidak ikut tes. Terus ini yang ikut SB sama mandiri kan sama-sama bayar untuk ikut tes. Kenapa bisa beda nominal UKT-nya pas masuk? Nah itu. Nah, itu kan kalau SN sama SB dia lebih ke jalur ini dari pemerintah. Kalau SN kan ditentukan dari nilai rapor selama SMA. Kalau SB dari tesnya yang dia lakukan itu. Nah ini SN ini sama SB sama dia maksudku dia sama golongannya. Nah mandiri ini yang beda, karena mandiri itu ditentukan oleh universitas. Kalau SN sama SB dia mengikut itu golongan-golongan, tapi dilihat lagi dari ekonomi keluarganya, makanya itu yang berarti memberatkan juga. untuk dari untuk mahasiswa yang masuk jalur mandiri ini harusnya yang dibenahi itu yang dari universitasnya Kak. Iya betul. Peraturan terkait nominal UKT-nya untuk yang jalur mandiri. Iya. Nah, ini juga Kak, kan kemarin HMPS Akses itu mau ada kegiatannya Kak, etis semacam lomba. Terus kita ini mau ceritanya adakan di Pinisi, tapi pas mau kasih masuk surat di sana mau pakai tempatnya ternyata disuruh membayar. Nah ini Kak, apakah ini termasuk masuk dalam komersialisasi pendidikan Kak? Karena kalau bisa kan UKT kan bayar ke UKT untuk dinikmati, bisa nikmati fasilitas yang ada di kampus. Nah bagaimana itu Kak? Ya kalau itu yang gedung Pinisi kemarin yang mau dipinjam, mungkin kalau dari kebijakannya saya kurang tahu itu gedung Pinisi sebenarnya siapa yang kelola. Maksudnya kalau misalnya masih dalam lingkup universitas sebenarnya mungkin masuk komersialisasi pendidikan, karena dalam UKT itu yang kita bayarkan semua itu sudah ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, termasuk uang listrik, uang perbaikan gedung dan sebagainya. Kalau misalnya kalau masih masuk dalam otoritasnya UNM itu sebenarnya gratis kita gunakan itu, karena itu hak tak juga. UKT tak ada di situ, perbaikan gedung dan uang listrik sebagainya kita dari uang UKT tak semua itu menurut saya. Nah ini Kak, sempat kita disebutkan uang biaya langsung dengan tidak langsung, apa itu Kak? Nah biaya langsung dan biaya tidak langsung itu yang mencakup UKT yang dibayarkan. Maksudnya UKT yang dibayarkan ini itu yang dibayar itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah biaya langsung itu contohnya yang kita dapatkan oleh setiap mahasiswa seperti lab, uang buku, KKN, wisuda, itu masuki semua di biaya langsung. Biaya tidak langsung itu masuk yang kayak gaji dosen, listrik, perbaikan gedung dan sebagainya. Itu tadi biaya langsung kan ada masuk wisuda. Nah kalau di UNM itu sendiri, kalau menurut saya kan ada bayar wisuda sendiri Kak. Iya, itu yang mau juga aku luruskan di sini, katanya yaitu uang wisuda yang dibayarkan di UNM itu katanya bukan uang wisuda. Mengerti maksudnya, kayak uang itu lebih ke uang alumni. Kalau katanya dekan di UNM, uang wisuda yang dibayarkan itu uang alumni, uang IKA alumni yang diserahkan ke alumni. Nah, tapi tetap itu berapa kali kemarin juga itu diadvokasikan sama teman-teman, karena kenapa wisuda tetap disuruh bayar begitu, padahal wisuda kan sudah masuk di uang UKT tak sendiri, di biaya langsung. Ini Kak, itu uang alumni diperuntukkan untuk apa? Nah itu yang dipertanyakan kemarin, diperuntukkan untuk apa? Katanya untuk bayar gedung, bayar
jadi kayak toga, ijazah, baju jubah wisuda itu katanya gratis karena itu kan sudah masuk uang wisuda. Tapi katanya kalau uang yang disuruh bayar itu yang uang ramatama, yang uang sewa gedung dan sebagainya katanya. Masuk ke kasnya ki alumni. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada lagi yang mau bertanya. Silakan. Begini, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sempat disampaikan sama kakak bahwasanya ini uang UKT kita kan sudah ada di kayak uang KKN, uang skripsi. Tapi sejauh yang saya dengar dan kalau saya cerita sama kakak-kakak senior, bahwasanya ini kalau mereka KKN mereka masih bayar begitu Kak. Jadi ini masih ada ya kayak komersialisasi gitu, pendidikannya. Bagaimana menurut kakak? Kalau masalah uang KKN itu yang saya dapat kemarin sempat disuruh bayar waktu mungkin tahun 2015 lah, atau kalau tidak salah itu disuruh bayar uang KKN. Sedangkan uang KKN ini sudah masuk di biaya langsung, sudah masuk di uang kuliah yang kita bayar. Tapi kemarin itu sudah berhasil diadvokasikan. Jadi ada kemarin aksi advokasi di UNM, di Aliansi Mahasiswa UNM, dia itu menuntut KKN tidak berbayar. Berhasil itu diadvokasikan pada saat masih ada BEM UNM kemarin, yang terakhir menjabat itu Kak Ari. Tahun berapa itu, Kak? Lupa Kak, 2017 2018 kah? Lupa Kak, intinya sekitar 2017-2018 itu berhasil jadi KKN tidak berbayar itu berhasil sebelumnya KKN berbayar itu berhasil advokasikan jadi KKN tidak berbayar. Ngerti maksudku? Nah, kalau sampai sekarang belum ada aku dapat kalau masalah mengenai mungkin mengenai pembiayaannya di tempat itu lebih ke prokernya itu yang biayai seperti itu. Karena waktunya juga sudah hampir habis, jadi saya ucapkan terima kasih Kak Livia sudah sempatkan waktunya untuk menjadi pemateri lagi di Sarkas Podcast. Terima kasih juga. Untuk juga teman-teman pendengar Sarkas Podcast yang masih bingung terkait kemana alokasinya ini uang UKT-nya yang dibayar dan kenapa bisa mahal. Nah, sudah dijelaskan sama kakak tadi. Nah, oke. Jadi UKT merupakan sistem pembayaran yang dibayarkan sekali setiap semester pada awal perkuliahan. Nah, sedangkan BKT atau biaya kuliah tunggal adalah total biaya yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjalankan proses pembelajaran dalam satu semester pada program studi yang dipilih. Biaya yang mencakup BKT yaitu biaya SKS, praktikum, KKN, wisuda, dan fasilitas. Nah, mungkin itu alokasi UKT sesuai dengan permen yang sudah diterbitkan pada tahun 2012 kemarin ya Kak. Ya, oke. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa kawan-kawan di podcast selanjutnya.